kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Belasan tahun mengabdi, ratusan guru honorer di Lombok Barat mendesak diangkat menjadi ASN. Palsukan keterangan izin tinggal, WNA asal Korea Selatan ditangkap petugas imigrasi Mataram. Olahan jajanan buah labu buatan warga Lombok Tengah ramai dipesan hingga ke luar negeri. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honor Lulus Passing Grade mendatangi kantor DPRD Lombok Barat Kamis siang. Mereka mengadukan nasibnya karena hingga kini belum mendapat kejelasan lokasi penempatan. Sebanyak 235 guru honorer meminta Pemda memberi prioritas lulus tanpa tes karena mereka telah dinyatakan lolos passing grade pada tahun 2023 lalu. Sementara 724 guru honorer yang tidak lolos juga meminta diberi keringanan agar lulus mengingat masa pengabdiannya yang rata-rata di atas 11 tahun. Jadi guru honor itu udah tahun 2009. Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Tapi karena pernah ikut, sering malah. Tapi karena kita selalu kalah sama Serdik dan umur dulu kemarin itu. Sekarang apa yang diminta ini? Diminta sekarang kan semuanya teman-teman itu status P. Ya kalau bisa yang status P itu semuanya diangkat tanpa tes. Untuk P3K-nya ya? Iya, untuk P3K. Kemarin sudah lulus passing grade? Iya. Merespon hal itu, Pemda berjanji menyampaikan keluhan honorer ke pemerintah pusat. Tapi terkait dengan ini, kami sudah sampaikan bahwa semua proses pelaksanaan seleksi, baik yang terkait dengan sarana prasarana, mekanisme, semua itu diatur oleh pusat. Kami hanya sebagai fasilitasi saja, fasilitator. Kami di satu sisi juga mengusulkan formasi itu, kami mengusulkan sesuai dengan kebutuhan, tapi semua itu juga ditentukan oleh pusat. Jadi secara mekanisme apapun yang menjadi hasil dalam proses seleksi itu adalah kewenangan pusat. Para guru berharap pemerintah daerah memperjuangkan nasib mereka agar bisa lulus menjadi PPPK atau PNS dengan pertimbangan usia dan masa pengabdian. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan pedagang lapak dan pedagang kaki lima di Taman Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan kenaikan tarif retribusi di awal tahun 2024. Sebelumnya tarif retribusi sebesar Rp210.000 per bulan, namun naik menjadi Rp250.000 per bulannya. Pedagang menyoroti kenaikan retribusi yang tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas. Mereka juga mengeluhkan sepinya pengunjung akibat kurangnya ketertiban dan maraknya pengamen. Kalau dulunya berapa, Bu? Kalau biasanya sih 3.000. 3.000 aja? Iya, per malamnya untuk retribusi ke sampah itu. Sekarang diminta 5.000 untuk sewa lapak per malam. Terus 4.000 untuk kebersihan. Otomatis setiap malamnya itu 9.000. Sedangkan pemasukan kita itu kan belum tentu segitu. Kadang sepi, kadang kita dapatnya 17.000. Pemda beralasan kenaikan tarif retribusi untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Tidak keberatan sebetulnya ya, dikarenakan itu adalah sebuah kewajiban bagi mereka yang menempati lahan pemerintah untuk digunakan sebagai fasilitas usaha. Tetapi kita diminta untuk bisa memenuhi rasa keamanan bagi masyarakat, lalu bisa menghadirkan ketentraman dan peningkatan pengunjung. Merespon keluhan PKL, Pemda berjanji akan meningkatkan fasilitas taman dan menertibkan pengamen demi kenyamanan pengunjung. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menambah jumlah penerima bantuan beras pangan nasional pada tahun 2024. Dinas Sosial mencatat sebanyak 2.746 keluarga terverifikasi dalam daftar tambahan penerima bansos. Pemda juga harus menyiapkan tambahan alokasi beras mencapai 250 ton. Masing-masing warga akan menerima 10 kg per bulan selama 6 bulan. Penyaluran bantuan pangan untuk membantu meringankan ekonomi warga miskin akibat El Nino. 2024 ini tujuannya masih sama, yaitu pertama untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, terus untuk mencegah inflasi, menurunkan stunting, dan menjaga produsen dan konsumen terkait dengan stabilitas harga. Perbedaannya yaitu untuk tahun ini ada peningkatan penerima manfaat sebesar kurang lebih peningkatnya 3,1%. Jadi untuk hari ini kami melepas untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan yaitu beras yang kami gelontorkan pada pagi hari ini sebesar kurang lebih 918 ton. Kabupaten Lombok Barat mulai hari ini sampai nanti hari Selasa depan penyalurannya. Untuk Lombok Barat sendiri akan disalurkan sejumlah 91.866 penerima, atau kalau berasnya kurang lebih sekitar 900 ton lah untuk yang disalurkan. Ya, 900 sebulan ya. Jadi selama 6 bulan nanti sekitar hampir 5.000 ton untuk 6 bulan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencatat total penerima bantuan sosial dengan mencapai 91.868 keluarga pada tahun 2024. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengajak petani di Kabupaten Lombok Tengah tidak takut menanam padi untuk mengamankan stok beras daerah dan nasional. Hal itu disampaikan saat menghadiri gerakan tanam padi bersama petani di Desa Batu Tulis, Kecamatan Praia Barat. Petani juga menyampaikan keluhannya tentang sulitnya mendapatkan pupuk subsidi memasuki awal tahun. Merespon hal itu, Amran meminta petani tidak khawatir karena pemerintah mengalokasikan anggaran 14 triliun rupiah untuk tambahan kuota pupuk sebesar 2,5 juta ton. Mentan menjamin penambahan tersebut akan mencukupi kebutuhan petani di daerah. Atas arahan Bapak Presiden dan kebaikan Bapak Presiden kita terhadap petani, sekarang sudah ada pupuk tambahan 14 triliun rupiah, itu nilainya 2,5 juta ton. Untuk NTB berapa itu Pak dari 14 triliun? Secara proporsional dihitung detail oleh gubernur dan bupati. Pupuk ini agar tidak dipersulit. Agar tidak dipersulit. Di warung-warung, di kios-kios ada pupuk dijual. Tidak ada kesulitan, tapi sekarang luar biasa kesulitannya. Selain meminta stok ditingkatkan, petani juga meminta pemerintah mempermudah syarat membeli pupuk subsidi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.